Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniani yang akan ditemani oleh Pak PLE Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah melanglang buana ke berbagai negara untuk menjalankan tugas negara. Hari ini seperti biasa, saya dan Pak Priyatna akan mendiskusikan mengenai beberapa hal yang terjadi di Timur Tengah. Terkhusus sebetulnya hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara agar kita bisa dapat mengusir Israel dari PBB. Itu topik yang pertama. Dan topik yang kedua nanti, pada video yang kedua, coba kita akan bicarakan tentang pernak-pernik tentang politik luar negeri Indonesia. Diplomasi luar negeri kita, kira-kira begitu Pak ya? Iya. Jadi Pak Priyatna, kita mulai dari topik yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mengusir Israel dari PBB Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya menarik dan ada sebagian saya sudah mengupas, tapi belum banyak menjadi perhatian para ahli, para pakar ataupun pengamat lainnya, bahwa bagaimana hukuman yang diberikan pada Israel, hukuman yang sudah dijatuhkan pada Israel oleh PBB, oleh Dewan Keamanan dengan beragam resolusinya itu sampai yang terakhir 2735 tanggal 10 Juni itu, dan juga keputusan ICJ yang juga menegaskan kembali bahwa Israel itu ilegal menduduki Palestina. Itu sudah bahasa yang paling tegas, bahasa yang paling jelas, sampai Netanyahu pun menjadi buronan, menjadi penjahat perang, menjadi penjahat kemanusiaan ya, yang sesungguhnya diuber oleh banyak negara. Bahkan sebagian negara Eropa menyanggupi untuk menangkap dia, untuk menangkap Netanyahu dan Golan. Jadi praktis untuk diskusi di akhir tahun ini ya, di penghujung akhir tahun ini mungkin ada baiknya kita singgung mengenai apalagi sih setelah hukuman segitu banyak, setelah sanksi segitu banyak kepada Israel yang sama sekali tidak digubris gitu loh sama Israel ini. Tidak ada efeknya, seolah-olah diabaikan semuanya, masa bodoh, dia nggak peduli apapun yang dijatuhkan oleh Badan Dunia PBB ini, sementara dia juga menjadi anggota itu. Nah, salah satu itu adalah berdasar kembali ke pasal 6 PBB, adanya proses pelanggaran yang terus-menerus terhadap prinsip piagam-piagam PBB itu sendiri yang dilanggar oleh Israel. Nah, ini pasal 6 ini menjadi klausula yang penting untuk kita melangkah, berpikir lebih lanjut apa yang dicari. Nah, salah satu yang pernah ditawarkan adalah bagaimana mendongkel Israel dari PBB. Sekalian aja dikeluarkan sebagai bentuk sanksi, sebagai bentuk isolasi terhadap bangsa atau pemerintah Netanyahu yang di luar kepatutan peradaban dunia. Ini kan sudah di luar kepatutan yang dilakukan itu. Nah, gimana cara mendongkelnya nih dari PBB? Jadi ada satu cara yang presiden itu, kalau dari persetujuan Dewan Keamanan pasti diveto. Jadi pintunya tidak dari Dewan Keamanan, resolusinya dimintakan dari anggotanya Amerika. Ya, ada Amerika, ada Inggris, kan sudah tahu hasilnya kayak apa nantinya. Jadi lewat Majelis Umum, lewat Majelis Umum PBB yang kemarin juga tampaknya memang bersimpati terhadap Palestina. Kan 140 anggota negara-negara itu mengakui Palestina, memberi Palestina tempat sebagai anggota PBB yang begitu juga, dan
juga menunggu mereka sepakat untuk memberikan kemerdekaan pada Palestina. Jadi ada kawan-kawan yang di Majelis Umum itu yang ingin melakukan. Nah, cara mendongkelnya itu ya mungkin dengan presiden yang pernah dilakukan oleh pada Afrika Selatan. Jadi tahun 1974 ya, Afrika Selatan itu mempraktikkan sebuah politik diskriminasi rasial yang begitu kental, yang begitu kejam, berlaku dalam bentuk apartheid. Dunia marah pada waktu itu sama. Jadi kembali tadi Pak, bahwa dunia sepakat untuk melawan ketidakadilan, melawan rasialisme, diskriminasi rasial yang dilakukan oleh rezim Israel. Afrika Selatan. Afrika Selatan pada waktu itu dengan apartheid. Periode tahun 73-74 itu dunia protes, marah semua. Masa rasialisme masih bisa dilakukan menjadi bagian dari sebuah pemerintah modern gitu. Nah, dunia tidak terima itu. Jadi pada waktu itu Majelis Umum melakukan cara untuk bagaimana mengusir Afrika Selatan, status Afrika Selatan. Jadi waktu itu dipimpin oleh Aljazair, Abdel Aziz Bouteflika, disponsori ada resolusi 4 orang, ada Kenya, Mauritania, ada Djibouti, ada Komoro ya, yang negara-negara kecil ya selalu yang mengusulkan itu. Jadi untuk diberi perhatian lah, pemerintahan rasialisme ini tidak boleh ada di kursi PBB di negara-negara yang beradab ini. Ini situasi yang sudah menghargai HAM, menghargai kesetaraan, menghargai tidak ada perbedaan warna kulit. Nah ini jadi diusulkanlah melalui Majelis Umum itu. Dan resolusi itu mendapat sambutan 91 setuju terhadap untuk mendongkel Afrika Selatan. 22 menolak. Ya kita udah tahu beberapa negara yang menolak. Dan ada 19 yang abstain dari anggota waktu itu. Jadi mayoritas 91 itu setuju untuk mendongkel Afrika Selatan keluar dari PBB sebagai bentuk hukuman terhadap perlakuan yang tidak beradab di dalam adab pergaulan antar bangsa itu. Nah, dikeluarkanlah. Nah, di sini yang menentukan setahu saya adalah komite kredensial. Jadi di dongkelnya itu kalau seingat saya di komite kredensial di Majelis Umum itu ada 5 atau 6 anggota yang pada waktu itu mengosongkan kursinya aja Afrika Selatan. Afrika Selatan kursinya dikosongkan, tidak boleh masuk. Jadi cara dongkelnya gitu, tidak boleh masuk. Dan di sisi lain ada yang menarik, African National Congress itu partai yang waktu itu didirikan oleh Nelson Mandela dan itu ANC ya. ANC itu diberikan tempat di situ sebagai observer, tapi sekalipun jadi observer ya. Cuman ada pengalihan gitu bahwa yang satu tidak boleh mewakili warga Afrika Selatan yang multi rasialisme, itu hanya diwakili oleh kelompok kulit putih ini nggak boleh. Jadi digantilah itu dan ANC dikasih observer, tapi boleh duduk dia di situ. Nah sementara Afrika Selatan yang statusnya pemerintah kulit putih ini sama sekali tidak boleh. Nah itu bisa dilakukan gitu, komite kredensial. Kembali kita refleksi dalam konteks Israel, kenapa tidak lakukan seperti itu? Kenapa negara-negara ini tidak menggunakan ide cara yang sama? Dongkel aja Israel. Sudah ada presiden. Ada presidennya, caranya dongkel Israel ya kan. Sekalipun pada waktu itu Afrika Selatan juga usaha mendongkel Afrika Selatan yang direkomendasikan dari Majelis Umum ke Dewan Keamanan juga diveto oleh Amerika, Prancis, Rusia.
Nah, ini juga pasti akan diveto oleh lewat Amerika. Dewan Keamanan. Pasti Dewan. Makanya lewat Majelis Umum, lewat lembaga PBB yang lebih demokratis. Coba congkel Israel lewat komite kredensial itu supaya hilangkan kursi, kosongkan kursinya. Karena apa? Israel itu melakukan pelanggaran yang sangat masif terhadap prinsip piagam-piagam PBB pasal 6 itu. Coba berapa puluh resolusi yang dia tepis, dia abaikan. Berapa puluh sikap-sikap yang tidak terpuji Israel di PBB. Merobek resolusi Dewan Keamanan, persona non gratakan sekjen PBB untuk mengunjungi Israel. Itu kan sebuah sikap Israel yang bertentangan sekali dengan norma-norma internasional. Jadi di sini jelas bagaimana dunia ini kan sekarang hanya dua nih, dunia dan Israel. Bagaimana dunia melihat kewajarannya dan Israel mulai ngotot dengan seolah-olah de facto masih punya legitimasi padahal sudah sama sekali hancur ya. Jadi di sini cobalah dunia kita lihat teman-teman yang lain bangun ini narasi untuk bagaimana mendongkel Israel. Dongkel Israel, mengusir Israel dari PBB dengan cara komite kredensialnya tutup aja. Bekukan itu Israel, di anggota Israel di Majelis Umum sudah tutup sehingga dia tidak punya suara, kursinya kosongkan. Terima kasih Pak Priyatna untuk masukannya. Jadi insya Allah ini masukan yang luar biasa. Bagaimana cara mendongkel Israel dari PBB? Itu sudah ada presidennya. Bagaimana dulu ketika Afrika Selatan di sana ada ANC, African National Congress, di sana ada pemerintahan apartheid yang memang sangat tidak manusiawi, yang tidak berdasarkan hak asasi manusia, sehingga itu dunia sepakat untuk bagaimana caranya mengucilkan Afrika Selatan agar menjadi negara yang lebih manusiawi, yang menghargai hak asasi manusia. Nah, hal yang sama, cara yang sama, prosedur yang sama sekarang ini bisa dilakukan untuk mendongkel mengusir Israel dari PBB, yaitu melalui komite kredensial yang ada di Majelis Umum PBB. Demikian para sahabat untuk kali ini, dan untuk video yang kedua yang akan kita rekam berikutnya adalah mengenai konflik politik luar negeri Indonesia dan diplomasi Indonesia ya. Jadi demikian, kita akan berjumpa di video berikutnya.